Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zaituni, NDH 15, peserta Latsar CPNS Angkatan 13 dari Kabupaten Aceh Tamiang. Pada video kali ini, saya akan membahas materi dari agenda 3 Latsar CPNS, yaitu mengenai manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik KKN. Fungsi dan tugas ASN. Yang pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik, yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu sebagai pelayan publik, yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Kemudian sebagai perekat dan pemersatu bangsa, yaitu mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN terdiri dari PNS dan PPPK. Perbedaan hak PNS dan PPPK. Hak PNS yaitu gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, pengembangan kompetensi, dan jaminan pensiun dan hari tua. Hak PPPK yaitu gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Kewajiban ASN. Yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan NKRI. Kedua, menaati peraturan perundang-undangan. Ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Keempat, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, tanggung jawab, dan kesadaran. 5. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap dan perilaku. 7. Menyimpan rahasia jabatan. Dan terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Apa itu sistem merit? Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecatatan. Manfaat sistem merit bagi pegawai. Yang pertama, menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Kedua, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Smart ASN, yaitu pegawai dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi, sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan instansi. Jika membahas tentang Smart ASN di masa sekarang, maka yang menjadi titik berat terkait kemampuan ASN dalam menghadapi literasi digital. Literasi digital bagi ASN merupakan kecakapan seorang ASN dalam penggunaan media digital disertai dengan penuh rasa tanggung jawab. Literasi digital terdiri dari digital skill, digital culture, digital ethics, dan digital safety. Dalam literasi digital, kita harus paham dan menerapkan pilar-pilar literasi digital, yaitu bermedia digital dengan etika, cakap, dan aman. Sekian dan terima kasih.